wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Jadi sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Tolong ditunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga dengan kita berdoa kegiatan kita dapat berjalan lancar dan berkah. Sebelumnya udah pada kenal belum? Belum, Bu. Oke, kita perkenalkan dulu ya. Mulai dari Ibu, perkenalkan nama Ibu Rasyida Sunda. Kalian boleh panggil Ibu. Selanjutnya bisa kita Perkenalkan, nama saya Lia Dafin, bisa dipanggil Ibu. Perkenalkan, nama saya Saladina, bisa dipanggil Ibu. Perkenalkan, nama saya Ditya Fatia, bisa dipanggil Ibu. kenalkan. Sebelum kita mulai, Ibu ada beberapa registrasi atau peraturan yang harus kita lakukan. Yang pertama ada kerahasiaan, di mana sesuatu yang kita ceritakan di sini, kita bicarakan di sini bersifat rahasia. Yang kedua ada keterbukaan. Di sini kalian harus terbuka ya, jangan malu-malu ya. Yang ketiga ada kesukarelaan, di mana kalian datang ke sini dengan sukarela tanpa paksaan. Ada yang terpaksa? Enggak, Ibu. Sebenarnya kalian tahu nggak tujuan Ibu mengumpulkan kalian di sini itu apa? Enggak tahu. Tahu. Jadi tujuan Ibu di sini mengumpulkan kalian di sini untuk melakukan bimbingan kelompok. Ada yang tahu nggak bimbingan kelompok apa? Belum tahu bimbingan kelompok? Dari kata-kata bimbingan kelompok nggak bisa. Bimbingan bersama kamu. Berbentuk kelompok. Iya, itu masuk. Jadi bimbingan kelompok itu adalah pelayanan yang ada di BK yang dilakukan secara berkelompok dan dilakukan dengan diskusi bersama. Jadi hari ini kita akan membahas tema yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari kita, yaitu problem solving atau memecahkan masalah. Kira-kira kalian setuju nggak kalau misalkan hidup kita tuh nggak ada masalah? Enggak Kan? Nah, semua tuh pasti ada masalah kan? Iya, Bu. Kalau misalkan walaupun sekecil apapun tuh kita pasti ada masalah kan? Jadi intinya itu maksudnya kita tuh harus dari problem solving ini, kita tuh harus tahu cara menyelesaikan masalah yang benar-benar. Kadang masalah kecil jadi besar karena kita nggak tahu cara menyelesaikannya, ya kan? Ibu mau tanya nih, pernah nggak kalian bingung waktu kalian besar kalian punya masalah, terus kalian bingung nih cara menyelesaikannya? Itu dia. Kita sekarang di sini kita akan belajar gimana cara menyelesaikan masalah yang berbeda. Di sini ada 6 langkah nih cara menyelesaikan masalahnya. Yang pertama ada identifikasi masalah, di mana kalian cari tahu dulu nih masalah kita tuh apa. Misalnya kita punya masalah, kita harus tahu dulu nih masalah kita tuh apa gitu dengan jelas itu. Terus yang kedua ada analisis masalah. Terus udah kita tahu, kita lihat nih masalahnya tuh kayak mana, terus berdampaknya tuh kayak mana gitu ke kita. Habis itu yang ketiga ada mencari alternatif solusi. Terus di sini kita kayak mencari solusi. Misalnya kita udah tahu nih masalah kita ini apa, terus kita cari tahu nih solusi beberapa solusi yang mungkin bisa menyelesaikan masalah kita ini. Nah, yang keempat ada menilai kelebihan dan kekurangan solusi yang kita lihat. Kita lihat nih kelebihannya itu cocok nggak buat kita, solusinya tuh masuk nggak dalam masalah kita, bisa nggak kita pakai. Nah, yang kelima ada memilih solusi yang baik, terus kita merencanakannya. Misal kayak gini, misal kita udah cari solusi, terus kita udah dapat nih yang bagus, solusinya tuh yang bagus itu apa gitu. Terus jangan cuma kita cari solusi aja, kita laksanain solusinya, kita rencanain solusinya, kita buat gitu. Nah, yang keenam ada mengevaluasi hasil, dimana di sini tuh
udah kita cari solusi, udah kita terapkan, terus kita lihat nih efektif nggak untuk kehidupan kita, untuk masalah kita ini efektif nggak gitu. Terus kalau misalkan berhasil, alhamdulillah. Kalau misalkan nggak berhasil, kita bisa coba lagi, kita bisa lihat itu bisa jadi pelajaran kita untuk kedepannya gitu. Udah Pak? Alhamdulillah. Oke. Jadi karena udah Pak, sekarang Ibu kasih kalian pelatihan nih, cara menyelesaikan masalah dari 6 langkah yang tadi. Bentar ya. Sebentar saya potong sebentar. Kalian siapa yang bawa handset? Boleh saya? iPhone ya? Nyalain dulu di HP dulu. Iya. Apa nih namanya? Miniso Mi 99. Ya sudah dulu kita pakai. Ya silakan lanjut sama saya. Ini di sini ada lembar. Jadi tadi dulu ya. P9 ya? Ini Mi 99. Waktu 10 menit untuk kalian mengerjakannya ya. Udah paham kan cara buatnya itu gimana? Nah di sini kan pinjam ya. Di sini kan ada ini nama kalian, tanggal kerjanya, terus identifikasi masalah, analisis masalah, mencari alternatif solusi, terus menilai kelebihan dan kekurangan solusinya, terus memilih solusi yang baik dan buat rencananya, terus terakhir mengevaluasi hasil yang kayak kita jelaskan tadi. Berapa kan? Kan? Ibu kasih waktu 10 menit.
misalkan hal positif apa nih yang bisa kita ambil dari yang sudah kita belajar? Hal positifnya? Hal positif dari kita belajar tentang langkah-langkah cara memecahkan masalah. Ini Ya. kita jadi lebih tahu gimana cara menyelesaikan masalah tanpa harus ribet duluan. Misalkan kalau ada masalah pasti kita ribet duluan tanpa pikir panjang. Mungkin kalau belajar tentang problem solving lebih bisa menyelesaikan masalah dengan tenang. Misalnya, Iya Bu, jadi kita jadi tahu cara menyelesaikan masalah. Misalnya kalau ada tugas, kita selesainya jangan malam ini besoknya kena waktu, tapi dari jauh-jauh hari kita sudah bisa menyelesaikan. ya, terus yang intinya tuh tentang masalahnya. Yang intinya tuh tentang masalahnya, gimana kita cara menyelesaikan masalahnya sekecil apapun masalah itu. Terus sebelum kita menyelesaikan masalah, kita tenang diri dulu, kita pahami dulu masalah kita tuh apa gitu. Oke? Nah, terus terakhir mungkin apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari bimbingan kelompok ini telah kita lakukan? Jadi dari pembelajaran dari problem solving tadi bahwa setiap permasalahan yang ada itu sudah pasti ada jalan keluarnya. Misalkan kita Yang berusaha berguna sendiri adalah hal yang positif. iya, terus dari intinya semua masalah tuh bisa kita selesaikan. Yang penting kita berpikir dengan jernih terlebih dahulu, kan? Oke, terima kasih sudah mau berpartisipasi dalam kegiatan bina kelompok ini. Jika ada salah itu mohon maaf. Karena dibuka dengan doa, mari kita tutup dengan doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.